Hai, balik lagi dengan Pamania. Kali ini mau bahas tentang pengukuhan, wah, ya kan, DPD Gibranku. Wah, jadi dalam pemberitaan tuh ada sebuah organisasi, ya, kelompok yang melakukan pengukuhan untuk kelompoknya itu Gibranku. Itu sih sebenarnya sah-sah aja ya, nggak ada masalah. Yang jadi persoalan menurut saya itu adalah eh, dengan kata-kata periode 2025 sampai 2029. Itu kalau nggak salah ya. Nah, tapi yang jadi menarik adalah ketika pengukuhan ini tuh eh, kesannya jadi mau menaikkan Gibran di 2029. Kenapa saya katakan seperti itu? Walaupun dalam pemberitaan yang ada, ya, dikatakan bahwa Gibranku ini, ya, kelompok Gibranku ini melakukan pengukuhan untuk bisa membantu program pemerintah, ya kan, untuk bisa melakukan program pemerintah. Tapi menurut saya ini masih terlalu prematur gitu, menurut saya. Karena apa? Karena ya ini masih belum juga 1 tahun pemerintahan Prabowo. Coba ini kalau misalkan kita boleh jujur ya, kira-kira pendapatnya dari pendukung Prabowo ini seperti apa? Kok baru juga dilantik gitu, tapi udah muncul satu kelompok yang mau mendukung Gibran di 2029. Dengan bahasa, ya kan, ada pengukuhan periode sekian, sekian, sekian. Nah, ini menjadikan kita bisa berasumsi seolah-olah Gibran ini memang dipersiapkan untuk di 2029. Kalau memang Gibran mau dipersiapkan buat 2029, ya kan, apakah ini menjadi capres atau menjadi cawapres lagi? Kan seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk menjadi seorang cawapres saja, ini kayak nggak butuh effort besar seperti itu. Karena kalau misalkan menjadi cawapres saja, ya udahlah, tinggal dilakukan kinerja dia dari mulai sekarang sampai nanti di akhir masa periode pemerintahannya. Dan itu kalau dinilai sangat baik ataupun baik, itu pasti akan diminta untuk menjadi cawapres lagi, gitu. Tapi hal yang terjadi bukanlah seperti itu. Justru yang muncul ke publik, ya, terkesan bahwa ini memang Gibran sedang mau mempersiapkan diri atau dipersiapkan untuk 2029. Ya, langkah ini terlalu prematur gitu loh. Saya nilai terlalu prematur. Karena ya kalau misalkan memang mau melakukan seperti itu, ya, itu harusnya ya secara terang-terangan aja gitu. Dalam arti kata nggak usah pakai pengukuhan dewan lah, pengukuhan DPD atau apa, langsung aja, ya kan, menuju Gibranku menuju 2029 kan gitu. Jadi nggak ambigu nih, ya kan, pemaknaannya. Nah, yang berikutnya adalah apakah memang Gibran ini memang mau dicalonkan untuk 2029. Kalau memang seperti itu, yang terjadi adalah ini sudah merupakan langkah politik untuk bisa berlawanan tentunya dengan Prabowo nantinya. Karena kita tahu Prabowo, saya yakin dia juga tidak akan maunya untuk di satu periode saja. Kalau dia nggak mau di satu periode aja, udah pasti dia akan masuk lagi dalam pertarungan di 2029. Persoalannya, ketika Gibran saat ini sudah mau dipersiapkan untuk 2029, berarti pemerintahan ini akan saling, apa ya, bahasanya saling mendului prestasi masing-masing dalam arti kata supaya mendapatkan perhatian publik dan secara tidak langsung menjatuhkan satu sama lain, kan seperti itu secara tidak langsung. Karena
kita bisa tahu bahwa Gibran akan melakukan kegiatan ini yang disorot kamera supaya mendapatkan perhatian publik juga dengan Prabowo. Sementara ini kita tahu dalam beberapa waktu belakangan ini Prabowo masih gencar banget ya istilah melakukan kunjungan ke luar negeri. Sedangkan Gibran memang kita ketahui banyak sekali dia mendatangi kegiatan-kegiatan di dalam negeri. Dan itu pun sorot kameranya sangat besar. Gitu. Jadi, saya menilai bahwa ini ada pertarungan atau kompetisi untuk mendapatkan hati dalam pertarungan 2029 nantinya. Tapi, apakah memang itu yang akan terjadi sesuai dengan apa yang saya analisakan, saya asumsikan, kita juga belum tahu. Tapi, ya Prabowo harusnya beserta tim ini sudah mewaspadai ya kan kegiatan-kegiatan seperti ini karena pada akhirnya nanti yang terjadi bukan keselarasan dalam pemerintahan, justru persaingan dalam pemerintahan itu sendiri. Bayangkan ada dua pimpinan ya, presiden dan juga wakil presidennya yang sama-sama melakukan kegiatan manuver politik. Bisa dibayangkan hal seperti itu sama aja kayak membahayakan pemerintahan. Dan yang akan menjadi korban tentu adalah rakyatnya. Rakyat semua bisa menjadi korban atas ambisi orang-orang yang ingin memiliki kekuasaan, terutama dalam pertarungan di 2029. Memang masih terlalu jauh, ya kan? Kalau kita hitung mungkin masih dalam sekitar kurang dari 5 tahun, ya kan? Tapi dalam proses politik itu bukanlah waktu yang lama. Itu adalah waktu yang sebentar. Kita bisa lihat dan kita bisa saksikan dalam video-video yang ada bagaimana kegiatan-kegiatan Gibran ini ya ingin sekali memunculkan exposure untuk mendapatkan perhatian publik dibandingkan dengan agenda kenegaraan yang dilakukan oleh Prabowo yang memang seharusnya sebagai seorang presiden udah selayaknya mendapat sorot kamera gitu. Apalagi kita tahu uh, ayah dari Wapres Gibran ini, ya, Pak Jokowi, ini pun masih melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dinilai sebagai satu langkah dia untuk mendukung anaknya kelak. Ya, bisa dinilai seperti itu. Kenapa? Ya, karena memang kita tahu bahwa proses pencapresan Gibran, pencalonan Gibran sebagai Wapres, ya, itu memang tidak luput dari tangan Pak Jokowi gitu. Dan itu pun yang menjadikan kita bisa berasumsi bahwa ya masih ada peranan Pak Jokowi dalam kegiatan-kegiatan Gibran selama ini. Dan untuk itu pengukuhan DPD Gibranku yang terjadi belum lama ini bisa mengindikasikan bahwa memang Gibran sudah mempersiapkan diri dan dipersiapkan untuk di pemilu 2029 nanti. Nah, ya, kemudian nanti kita tinggal tunggu aja ya pemberitaan selanjutnya dan kita akan balik lagi dengan topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih.